Bab 1006, Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang, Lu Chen benar, tanpa temper, ibarat bantal bersulam, tidak ada gunanya. Bahkan jika Anda adalah bakat seni bela diri terbaik, Anda tidak memiliki banyak kesabaran dan pengalaman, tidak peduli seberapa berbakatnya Anda tidak akan dapat menampilkan kekuatan tempur Anda. Selain itu, potensi Lu Chen sangat besar, dan dia membuat kemajuan pesat. Jika Anda tidak melihatnya selama beberapa hari, Anda bahkan tidak tahu berapa tingkat kekuatan tempurnya. Oleh karena itu, mereka tidak cukup hanya bekerja keras saja. Mereka juga perlu pergi ke medan perang untuk mengasah diri dan menyublimkan diri mereka secara ekstrim agar bisa mengimbangi kecepatan Lu Chen. Jika tidak, apalagi bertarung dengan Lu Chen di masa depan, saya khawatir dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk bermain kecap. Saudaraku, aku mengerti. Fat Longruo menganggukkan kepalanya dengan berat, dan wajah merah tembemnya menunjukkan ekspresi ketabahan. Ini sangat jarang terjadi pada seorang pengecut. Bos, kami mengerti. Anggota legiun lainnya merespons. Dengan lambaian tangannya yang besar, Lu Chen memimpin kerumunan berlari menuju pilar batu besar. Pilar batu super besar itu seperti puncak raksasa lurus, meliputi area yang luas, radiusnya setidaknya 100 mil, dan pilarnya setinggi 10.000 kaki, mengarah langsung ke langit. Di permukaan pilar raksasa tersebut terdapat banyak gua, seolah-olah ada banyak sekali peluang yang menunggu manusia untuk berkembang. Di antara gua-gua yang tak terhitung jumlahnya, ada gua yang paling menarik perhatian. Gua itu berbentuk persegi dan persegi, tinggi dan lebarnya sekitar 5 kaki, dan merupakan gua terbesar dari semua gua. Ada 3 karakter besar yang terukir di pintu masuk gua, Gua Ningxian. Gua Ningxian berbeda dengan gua lainnya. Ada pintu batu berat di pintu masuk, yang tertutup rapat. Di hutan batu ini, terdapat puluhan ribu gua, dan ini adalah satu-satunya gua yang memiliki pintu batu yang menghalanginya. Dan beratnya pintu batu itu tidak bisa didorong oleh orang biasa. Banyak orang kuat yang mencobanya, sekeras apapun mereka mendorong, pintu batu itu tetap tidak bergerak, dan diperkirakan pintu batu itu harus dihancurkan untuk bisa masuk. Selain itu, di sisi pintu masuk Gua Ningxian, terdapat loh batu panjang dengan ukiran garis di atasnya, hanya 5.000 orang yang diperbolehkan masuk. Hampir tidak perlu ditebak, pasti ada peluang besar di Gua Ningxian ini. Saat ini, di luar Gua Ningxian, ada 400.000 hingga 500.000 orang berkumpul. Semua kelompok etnis dan sekte mengincar Gua Ningxian, bertekad untuk memenangkannya. Semua klan umat manusia berkumpul, dan 5 ras musuh lainnya juga berkumpul satu demi satu. Kedua belah pihak memiliki pemimpin dengan kekuatan tempur terkuat, dan keduanya telah berdiri dan saling berhadapan di depan formasi. Hei Luo, pasukan di kedua sisi hampir sama. Aku khawatir pertarungannya akan sangat tragis. Setidaknya setengah dari mereka akan mati. Menurutmu apakah pertempuran ini perlu dilakukan? Ding Lai memandang Hei Luo dan berkata dengan serius. Ada orang-orang undead dalam peperangan, bagaimana undead menentukan siapa yang menang dan kalah, dan bagaimana mereka memutuskan siapa yang termasuk dalam Gua Ningxian. Hei Luo mencibir dan berkata, kedua belah pihak bertekad untuk memenangkan Gua Ningxian. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Mungkinkah kamu, Ding Lai, punya rencana yang lebih baik yang akan memuaskan kedua belah pihak? Gua Ningxian memiliki batas atas jumlah orang. Tidak peduli pihak mana yang kita menangkan, kita hanya dapat memasukkan 5.000 orang, dan sisanya hanya dapat menatap keluar. Ding Lai berpikir sejenak, lalu berkata, saya punya rencana, kita berdua berbagi 5.000 tempat secara merata, dan masing-masing pihak mendapat 2.500, bagaimana? Aku hanya ingin bermimpi, kenapa kalian manusia mendapat setengah dari kuota? Hei Luo segera menolak, dengan logika yang aneh, kami memiliki 5 ras, dan 2.500 kuota dibagi, dan setiap klan hanya memiliki 500 kuota, yang sangat kecil. Tapi ras manusia Anda memiliki 2.500 tempat, 5 kali lipat dari saya balapan. Apakah menurut Anda saya akan menyetujui rencana curang ini? Kamu, Ding Lai merasa tercekat dan marah, tetapi dia menenangkan diri dan berkata lagi, kamu memiliki 5 balapan, tetapi kamu hanya mengalokasikan 5 bagian, tetapi kami punya ratusan sekte, dengan 2.500 kursi. Setelah dipecah, sekte yang ada tidak banyak, apakah menurut Anda kami telah memanfaatkannya? Saya tidak peduli berapa banyak sekte yang Anda miliki,
jika Anda memiliki 5.000 sekte, bukankah 5 ras besar kita tidak akan mendapat tempat? Hei Luo mendengus dingin, dan berkata lagi, menurut perhitunganmu, ada ribuan klan di antara 5 ras kita, dan setiap klan mendapat kuota. 5.000 kuota telah dialokasikan. Tidak bisa mendapatkan satu pun. Kamu sombong dan tidak masuk akal, bagaimana kamu bisa menghitung seperti ini? Ding Lai berkata dengan marah. Pokoknya, saya tidak menerima 2.005 tempat, 3.005 hampir sama. Kata pahlawan, itu benar-benar singa. Jika kamu ingin memulai perang, katakan saja. Aku akan menghemat sedikit tenaga untuk mendiskusikan rencana itu denganmu. Ding Lai juga mendengus, dia tidak ingin berbicara dengan Hei Luo lagi, tapi siap bertarung. Ada begitu banyak orang dalam umat manusia, tetapi hanya 1.500 tempat yang dialokasikan, bahkan tidak setengahnya. Bukankah ini lelucon? Belum lagi dia tidak setuju, murid sekte lain juga tidak akan setuju, pertempuran ini harus diselesaikan. Jika kita tidak dapat mencapai kesepakatan, tentu kita akan bertengkar, dan pemenang akan mengambil semuanya. Hei Luo tertawa terbahak-bahak, tapi saat berikutnya, dia tidak bisa tertawa lagi. Hantu dan Ming, jika mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran Guaningshen, mereka tidak perlu ditugaskan kepada kita. Xiao Qian tiba-tiba berbicara, menyebabkan keributan di antara penonton. Klan hantu, apa yang akan kamu lakukan? Heiro sangat marah. Apa yang kamu maksud dengan klan hantu? Beraninya kamu mewakili klan Ming kami dan mencari kematian. Ming Li juga sangat marah, kalian klan hantu tidak ingin berkelahi, jadi keluarlah saja, kami klan Ming ingin memasuki Guaningshen. Jika kami para hantu tidak masuk, kalian orang Ming juga tidak ingin masuk. Xiao Qian berkata dengan ringan, jika kamu tidak percaya padaku, cobalah. Saat kamu bertarung dengan umat manusia, lihat apakah pertarungannya stabil. Kamu, Ming Li sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan dia benar-benar ingin memimpin rakyatnya sendiri untuk segera bertarung dengan klan hantu. Xiao Qian, itu urusan pribadimu untuk menjadi bawahan Lu Chen, jangan menyesatkan seluruh klan hantu. Yan Tiao juga berbicara, 5 ras kita juga berada dalam keadaan aliansi, kamu tidak memenuhi syarat untuk mewakili ras hantu dan beralih ke ras manusia. Di sini, di alam rahasia Dun Huang, saya adalah pemimpin klan hantu, dan saya memiliki kualifikasi. Saya tidak bisa melakukan apa yang saya suka, dan Anda, seorang penyihir, tidak berhak memberitahu saya apa yang harus saya lakukan. Jangan melihat kepribadian Xiao Qian yang lembut dan penurut, tapi dia juga sedikit galak saat marah pada orang lain. Yan Tiao sangat terkejut hingga dia ingin menamparkan Xiao Qian sampai mati. Bahkan jika kalian para hantu tidak ingin berkelahi, itu tidak masalah. Kalian tidak punya terlalu banyak, dan kalian tidak punya terlalu banyak, tapi kalian. Jangan menyeret hantu-hantu itu ke dalam air. Jalan hitam, klan hantu dan klan Ming bersumpah untuk tidak cocok. Jika kami klan hantu menyerahkan Guaningshen, klan Ming juga akan menyerah. Jika tidak, jangan salahkan klan hantu kami karena menikam kami dari belakang. Kata Xiao Qian, kamu berani, percaya atau tidak, aku akan langsung mencabik-cabikmu. Ming Li sangat marah hingga dia bahkan tidak bisa berbicara dengan lancar. Tidak percaya, Xiao Qian menjawab dengan ringan, pelacur bau, kamu sombong di depanku dengan sedikit kekuatan tempurmu, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Ming Li sangat marah, melambaikan tangannya yang besar, dan segera memimpin semua prajurit klan Ming untuk bergegas mendekat. Bersiaplah untuk bertarung. Menghadapi 50.000 prajurit hantu yang bergegas ke arahnya, Xiao Qian tidak takut. Dengan teriakan lembut, 50.000 prajurit hantu di bawah komandonya mengambil posisi untuk menyambut pertempuran yang akan datang. Berhenti, Hei Luo mengeluarkan suara gemuruh yang keras, seperti guntur yang menggelegar dari langit, yang mengejutkan Ming Li yang sedang bergegas ke depan. Dipaksa oleh kekuatan bertarung para orc, Ming Li harus menghentikan anak buahnya, menangguhkan serangan, dan hanya menghadapi para hantu. Hei Luo, apakah kamu ingin ikut campur dalam urusan antara Hades dan para hantu? Ming Li bertanya, aku tidak tertarik untuk mempedulikan keluhanmu, tapi jangan bertengkar di depanku. Jika kamu ingin bertarung, kamu harus menunggu sampai Guaningshen direbut. Kalian berdua ras mencari tempat untuk bertarung perlahan. Hei Luo berkata dengan marah, 5 ras kita adalah aliansi, dan kita terpecah di depan umat manusia. Bukankah itu memalukan?
Ras hantu kita bersekutu dengan ras iblis, ras monster, dan ras binatang, tetapi tidak dengan ras Ming. Ras hantu dan ras Ming adalah musuh bebuyutan. Xiao Qian mengoreksi perkataan Hei Luo, singkatnya, dia tidak akan memimpin ras hantu untuk melawan umat manusia. Jika ras hantu tidak melawan ras manusia, ras Ming tidak akan pernah mau melawan ras manusia. Dia memimpin klan hantu untuk membendung Hades dengan dalih berselisih dengan Hades, dan semuanya logis. Karena klan hantu dan klan Ming telah bertarung selama 100.000 tahun, dan terdapat terlalu banyak kebencian. Semua prajurit klan hantu tidak memiliki pendapat tentang keputusan Xiao Qian. Itu benar, Hades dan hantuku tidak pernah menjadi aliansi, mereka selalu menjadi pertikaian berdarah. Jika aku tidak melawan hantu hari ini, aku tidak akan pernah menyerah. Ming Li juga mengatakan hal yang sama. Cukup sudah. Kalian berdua ras tidak berpartisipasi dalam pertempuran untuk Guaningshen, pergi dan menenangkan diri. Hei Luo tidak tahan lagi, jadi dia melenyapkan ras hantu dan ras Ming, untuk Guaningshen, kami, ras orc, ras iblis, dan ras iblis bergabung untuk bertarung, dan kami bisa menangkan pertempuran yang sama. Ketika saatnya tiba untuk memenangkan Guaningshen, kalian berdua ras yang telah dihapuskan setengahnya, bahkan tidak menginginkan tempat. Alasan mengapa Hei Luo cukup berani untuk menyerang umat manusia dengan inferioritas dari ketiga ras tersebut disebabkan oleh perpecahan umat manusia. Meskipun terdapat lebih dari 250.000 ras manusia, terdapat banyak sekte, masing-masing memiliki pemikirannya sendiri, dan tidak monolitik. Setelah bertarung, kekuatan tempur umat manusia secara keseluruhan pasti tidak sekuat itu. Jika terjadi situasi kritis, dan berbagai sekte umat manusia tidak berkontribusi melindungi diri, maka garis depan akan mudah runtuh. Namun ketiga klan dari Beast Rache, Demon Rache, dan Monster Rache berbeda. Mereka adalah aliansi inti 100.000 tahun yang lalu, dan mereka bekerja sama untuk melawan ras manusia. Terus, perang, terkadang tidak bergantung pada jumlah orang, tetapi pada keinginan untuk berperang. Partai dengan hati rakyat yang sama pasti memiliki keunggulan dibandingkan partai dengan hati yang tidak stabil. Hei Luo memahami prinsip ini, begitu pula Ding Lai. Oleh karena itu, meskipun Hei Luo melenyapkan ras hantu dan ras Ming, Ding Lai tidak merasa terlalu senang. Karena, Ding Lai tahu betul bahwa memang ada banyak orang di pihak ras manusia, tetapi mereka benar-benar terpecah, dan setiap sekte tidak dapat diprediksi. Siapa yang tahu sekte mana yang akan kehilangan rantainya pada saat kritis? Sekte Xuantian Dao sendiri tidak sama dengan sekte lainnya. Ada juga sekte pengendali binatang dan istana Shenmu. Kedua sekte kuasi kelas 1 ini tidak lemah dalam kekuatan tempur, tetapi mereka berpihak pada sekte Xuantian Dao. Tidak mungkin, Ming Yue dan Xiao Wan adalah milik Lu Chen. Meskipun keluarga iblis, monster, dan binatang berjumlah kecil, mereka akan bertarung sampai mati dan bertarung sampai mati di bawah kerugian, dan pertempuran tersebut akan menjadi lebih tragis. Saat ini, kata-kata dari Yao Zu langsung mengejutkan rahang Hei Luo dan membuat Ding Lai senang. Ras monsterku telah berperang yang tak terhitung jumlahnya dengan umat manusia baru-baru ini, dengan kerugian besar dan jumlah elit yang lebih sedikit. Aku tidak tahan untuk bertarung lagi. Pemimpin Yao Zu berkata dengan sedih, kali ini saya memasuki alam rahasia Dunhuang. Tidak banyak elit Yao Zu saya, dan saya bermaksud berburu harta karun untuk mencari peluang, dan saya tidak ingin berperang apapun. Aktif atas nama Yao Zu, dengan ini saya menyatakan bahwa Yao Zu saya tetap netral dan tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran untuk Guaningshen. Anyu, apa yang kamu bercanda? Ada 50.000 orang di klan iblismu, semuanya mengolah 5 bentuk dewa. Ada lebih banyak elit daripada klan iblis kita. Anda sebenarnya mengatakan bahwa tidak banyak elit. Apakah Anda berbicara omong kosong dengan mata terbuka? Kulit Yan Tiao berubah, mengingat An Yu membela Lu Chen saat itu, dan menjadi marah lagi. Dia menunjuk ke arah An Yu dan berteriak, gadis iblis yang mati, kamu harus berselingkuh dengan Lu Chen untuk mendukung musuh seperti ini, daripada membantu aliansi. Kamu hanya berselingkuh dengan Lu Chen, dan seluruh keluargamu berselingkuh dengan Lu Chen. An Yu sangat marah dan berteriak keras, Yan Tiao, jika kamu memfitnahku dan memfitnahku sesuka hati, berhati-hatilah karena aku tidak sopan padamu. Penyihir api suta, hati-hati dengan mulutmu, jangan memfitnah Nona Anyu. Penyihir, jangan ganggu iblis kami. Iblis kami tidak takut pada iblismu. Jika kami bertarung,
iblis kami akan membuat iblismu terlihat baik. Siapapun yang berani mengatakan hal buruk tentang Nona Anyu, mati. 50.000 prajurit iblis dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dan banyak orang menyatakan bahwa mereka ingin melawan iblis. Anyu memiliki status tinggi di Yaosu, sangat berkuasa, dan merupakan pemimpin mereka. Mereka tidak akan pernah mentolerir Anyu difitnah. Yan Tiao, jangan mengucapkan sepatah kata pun, jangan membuat klan iblis dan klan iblis bermusuhan. Hei Luo melirik ke arah Yan Tiao, lalu berkata kepada An Yu dengan suara yang bagus, An Yu, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Setelah ras monstermu netral, bagaimana kita bisa melawan ras manusia hanya dengan ras binatang buasku dan ras iblis tersisa? Bahkan jika Anda tidak menginginkan peluang besar di Guaningshen, orang-orang di bawah Anda juga menginginkannya. Petik 2, saya tidak menginginkannya, dan mereka juga tidak menginginkannya. Respons yang membosankan, Nona Anyu tidak menginginkannya, dan aku juga tidak menginginkannya. 50.000 prajurit monster merespons secara serempak. Kamu, hei, Luo sangat marah saat itu juga, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak bisa bertarung dengan Yaosu, dan benar-benar putus dengan Yaosu. Jika dia benar-benar melakukan ini, Beast Emperor pasti akan mencabik-cabiknya ketika dia kembali ke Town Beast Mountain. Tidak peduli betapa pentingnya Guaningshen, itu jauh lebih penting daripada kekuatan aliansi Yaosu. Di masa depan, tidak mungkin melakukan serangan balik ke benua Yuanwu tanpa kontribusi dari Yaosu. Poin ini harus dibedakan dengan jelas. Hei Luo, ada apa? Apakah kita masih akan bertarung? Melihat perlombaan bermusuhan seperti ini, Dinglai merasa sedikit gembira, dan bahkan berbicara dengan suara bernada tinggi, sudah mampu menghancurkan suara keras Hei Luo. Tanpa ras monster, ras hantu, dan ras Ming, ras iblis dan ras binatang saja hanya akan berjumlah 100.000 orang, dan mereka sama sekali tidak akan menjadi lawan ras manusia. Ada hampir 250.000 orang di pihak manusia. Bahkan jika hati orang-orang tidak selaras, mereka masih bisa menindas iblis dan binatang. Tidak lagi, aku akan mengikuti saranmu dan membagi kuota secara merata. Wajah Hei Luo gelap, dan dia juga tahu bahwa dia kekurangan tenaga dan tidak bisa mengalahkannya. Jadi dia hanya bisa menerima saran distribusi dari Dinglai. Dinglai menyilangkan tangannya dan tersenyum, menolak pernyataan Hei Luo. Dinglai, menurutmu apakah karena kita hanya memiliki 2 balapan, kita pasti lemah dan berani menindas kita? Hei Luo melihat ke arah Yan Tiao, melihat Yan Tiao kembali dengan pandangan tegas, dan merasa percaya diri di dalam hatinya, jadi suaranya menjadi tinggi lagi, bahkan jika hanya kami, ras binatang dan ras iblis, yang berani bertarung denganmu umat manusia sedang berperang, dan 100.000 elit kami akan berjuang sampai akhir, bahkan jika umat manusia Anda menang, Anda harus membayar harga yang sangat mahal. Dinglai menatap Hei Luo, mengetahui bahwa Hei Luo adalah pria tangguh yang tidak takut mati, jadi dia tahu di dalam hatinya bahwa ada sesuatu yang sulit. Orc yang tidak menganggap serius nyawanya sendiri juga tidak akan menganggap serius nyawa orang lain. Terlebih lagi, para orc pada awalnya adalah sekelompok barang yang haus darah dan suka berperang, dan para iblis pun tidak jauh berbeda. Semuanya sangat kuat dan tidak lemah. Begitu kedua ras ini menjadi pemarah dan benar-benar melawan umat manusia, sungguh tidak menyenangkan. Bahkan jika 100.000 orc dan iblis terbunuh, umat manusia harus membayar harga yang sesuai, bukan kehilangan 100.000, tetapi 80.000. Harga ini terlalu mahal. Terlebih lagi, Yaosu, Guizu dan Mingzu masih ada, entah apakah mereka akan mengambil kesempatan untuk menyerang. Sebagai pemimpin umat manusia, Dinglai tidak hanya mempertimbangkan kepentingan sektenya sendiri, tetapi juga mempertimbangkan untung dan rugi semua sekte. Dia ingin mengendalikan situasi secara keseluruhan, tapi dia tidak bisa melakukannya begitu saja ketika kepalanya sedang panas seperti Hei Luo nakal itu, dan kemudian membicarakannya setelah menyelesaikannya. 4.000 tempat untuk umat manusia, 1.000 tempat untukmu. Setelah beberapa pertimbangan, Dinglai memutuskan untuk tidak berperang, dan menerbitkan kembali proposal distribusi. 1.000 tempat, bagaimana kalau kamu mengirim pengemis? Pahlawan berhenti, itu saja, suka atau tidak, jangan ditarik ke bawah. Dinglai berkata dengan dingin, ini masalah besar. Kami akan bertarung saja, bukannya kami tidak bisa mengalahkanmu. Paling-paling, kami akan kehilangan sekelompok orang, tapi kami bisa menyelamatkan 1.000 tempat. Melihat Dinglai bertekad dan tidak punya ruang untuk bermanuver,
Hei Luo tidak punya pilihan selain menerima 1000 tempat. Faktanya, Hei Luo tidak takut berperang dengan umat manusia, tetapi dengan hilangnya 3 balapan, benar-benar tidak ada peluang untuk menang, jadi dia pasti sangat dianiaya. 1000 kuota diperoleh, dan setengahnya dibagi di antara iblis dan binatang buas, dan dengan cepat didistribusikan ke klan mereka sendiri. 500 elit terbaik mendapat kuota. Sedangkan untuk umat manusia, tidak mudah untuk membedakannya. Ada banyak sekte, dan masing-masing sekte ingin memperebutkan lebih banyak tempat, sehingga mereka sering bertengkar hingga hampir bertengkar. Dinglai benar-benar tidak punya pilihan lain, jadi dia tidak punya pilihan selain secara paksa menekan dan mendistribusikannya sendiri. Metode alokasi Dinglai adalah besar kecilnya sekte menentukan jumlah tempat. Jika Anda punya pendapat, Anda bisa mengadu padanya. Tentu saja, tidak ada yang berani berpendapat. Dinglai mengatur semua pengaturan dan menugaskan semuanya. Jika dia memiliki keluhan, dia tetap mengadu kepada Dinglai. Bukankah ini lelucon? Mengeluh pada Dinglai, Dinglai mendekati kematian. Setelah 1 jam melempar, 4000 tempat di sisi ras manusia akhirnya dialokasikan. Para elit dari kedua belah pihak siap mendobrak pintu gua. Pada saat ini, ada suara sumbang, yang membuat semua orang mengerutkan kening, mengetahui bahwa seseorang akan membuat masalah. Setelah menunggu lama, pertarungan berakhir dengan damai. Sungguh sekelompok pengecut. Semua orang melihat ke sepanjang sumber suara, dan melihat 3 tim sedang beristirahat di sebuah bukit tidak jauh dari sana. Di depan tim di tengah, seseorang sedang berbaring di kursi besar, menikmati pijatan punggung 10 wanita cantik, dan memandang dengan mata penuh kebencian, seolah-olah sedang melihat sekelompok orang yang tidak berguna. Orang itu adalah Lu Chen. Lu Chen, kamu bajingan, kamu benar-benar tinggal di sana untuk menonton pertunjukan. Ming Li sangat marah, menunjuk ke arah Lu Chen dan mengutuk. Ya, saya sangat ingin menjadi penonton dan menikmati pertunjukan besar, tapi sayangnya aktornya kurang bagus, saya bahkan tidak bisa menjadi penonton. Lu Chen tersenyum. Lu Chen, apakah kamu berani memperlakukan kami sebagai aktor? Yan Tiao juga sangat marah, dan dia berharap bisa segera berlari dan menamparkan Lu Chen sampai mati. Namun, dia adalah orang yang memenuhi syarat, dan dia akan memasuki Gua Ningxian, jadi tidak nyaman untuk melakukan hal yang tidak masuk akal lagi saat ini. Tidak, saya tidak menganggap Anda sebagai seorang aktor, karena Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawakan sepatu untuk seorang aktor, paling-paling Anda adalah cucu dari seorang aktor. Lu Chen mendengus, sangat marah karena 7 lubang Yan Tiao dipenuhi asap, dia hampir tidak bisa menahan diri, dan ingin memimpin seseorang untuk membunuhnya. Yan Tiao, abaikan dia, biarkan dia bangga. Kita akan memasuki Gua Ningxian, yang terpenting adalah mendapatkan manfaatnya. Hei Luo melihat pikiran Yan Tiao dan mengingatkannya. Kalau begitu biarkan anak ini hidup beberapa hari lagi, dan saat aku keluar dari Gua Ningxian, aku pasti akan mencabik-cabiknya. Yan Tiao berkata dengan getir. Kali ini juga terdengar tawa dari pihak Wu Liangzong. Lu Chen, saya ingin memasuki Gua Ningxian untuk mencari peluang besar, dan saya tidak punya waktu untuk bermain dengan Anda, jadi Anda bisa menunggu di luar. Tanpa persetujuanku, siapa yang memberimu Gua Ningxian? Lu Chen berkata begitu. Itu bukan urusanmu, jika kamu punya kemampuan, datang ke sini dan dapatkan tempat. Yang Ji berkata sambil mencibir. Siapa yang memegang kuota? Lu Chen bertanya dengan sadar. Saya, Dinglai menjawab. Siapa kamu, dan mengapa kamu memegang kuota tersebut? Lu Chen berkata begitu. Lu Chen, itu bukan urusanmu di sini, atau urusan Xuantian Daozongmu. Jika kamu tidak ingin membuat masalah, tunggu saja di luar. Dinglai berkata dengan ringan. Bukankah Xuantian Daozong melawan musuh? Kenapa bukan? Urusan kita jika kuota sudah dialokasikan. Lu Chen bertanya lagi. Di mana kamu ketika kita hampir bertarung melawan ras musuh? Di mana Xuantian Daozong? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mendapatkan kuota? Dinglai berkata dengan dingin. Jadi begitu. Lu Chen menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba, dan kemudian berkata, selama kamu bertarung melawan ras musuh, kamu berhak mengalokasikan kuota. Bagaimanapun, Lu Chen melambaikan tangannya, dan 4 orang keluar dari belakang. Keempat orang itu berpenampilan aneh, tinggi dan pendek, gemuk dan kurus, dan mudah diingat orang. Dan keempat orang ini mengulurkan tangannya masing-masing, meraih keempat kaki kursi dari kursi berbaring Lu Chen,
dan menekan beberapa mekanisme, keempat kaki kursi itu tiba-tiba tumbuh satu kaki, dan mengangkat kursi itu. Kursi itu sebesar tempat tidur, bahkan jika Lu Chen berbaring di atasnya, kursi itu masih dapat menampung 10 wanita cantik di sampingnya. 4 orang, tinggi, pendek, gemuk dan kurus, masing-masing meraih kaki kursi, lalu mengangkat Lu Chen dan 10 pelayan, dan berjalan langsung menuruni bukit. Legiun yang mengenakan jubah Xuantian mengikuti. Di sisi kiri Legiun, ada 1000 murid sekte pengendali binatang yang dipimpin oleh Ming Yue. Di sisi kanan Legiun, ada ribuan murid istana Shenmu yang dipimpin oleh Xiao Wan. Ketiga tim berjumlah tidak lebih dari 4000 orang, tidak banyak orang, tetapi mereka memiliki aura dunia yang tak terkalahkan, dan mereka ingin menyapu dunia. Lu Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Dinglai tahu Lu Chen akan membuat masalah, jadi dia bertanya dengan tajam. Lu Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Ketika Dinglai mengerutkan kening, dia tahu bahwa Lu Chen akan membuat masalah, jadi dia bertanya dengan tegas. Gua Ningxian berbeda dengan gua lainnya. Ada gerbang batu yang menghalanginya. Pasti ada peluang besar di dalamnya. Bagaimana saya bisa melewatkan kesempatan ini? Lu Chen jauh di atas, setengah duduk dan setengah berbaring, dan ada 10 gadis roh cantik menunggu di sampingnya, seolah-olah dia adalah raja dunia, dan memperlakukan semua makhluk hidup seperti semut. Di mata Dinglai dan yang lainnya, tindakan Lu Chen begitu sombong dan sombong hingga dia sangat ingin menamparkan Lu Chen sampai mati. Gua Ningxian tidak ada hubungannya denganmu, kamu harus kembali, jangan sampai kamu memancing kemarahan publik dan dipukuli. Dinglai menahan amarahnya, dan dengan ramah membujuk, semua kuota telah diselesaikan, dan dengan kekuatan sekte Xuantian Dao Anda, saya khawatir itu tidak cukup untuk bersaing memperebutkan kuota. Kalau begitu sekarang saya nyatakan bahwa kuota Anda tidak sah, dan semua kuota akan diperebutkan kembali, dan yang mampu akan mendapatkannya. Lu Chen berkata sambil tersenyum seperti ini, dengan hanya sedikit ketidakpedulian di matanya, seolah-olah semua orang adalah seorang gelandangan, dan dia tidak dapat melihatnya sama sekali. Lu Chen, jika kamu ingin menjadi gila, pergilah ke tempat lain, jangan menjadi gila di sini, atau aku tidak akan menjamin keselamatanmu. Dinglai akhirnya marah. Dinglai, kamu dan aku tidak memiliki keluhan akhir-akhir ini, tidak ada permusuhan di masa lalu, jadi pada akhirnya seharusnya tidak ada konflik. Itu benar-benar tidak perlu. Lu Chen berkata demikian, mencoba yang terbaik untuk membujuk Dinglai agar tidak berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya. Pasukan fanatikku akan melawan musuh nanti, aku harap kamu memimpin massa untuk tetap netral, dan jangan terlibat. Pedang tidak memiliki mata di medan perang. Dengan kekuatanmu, beraninya kamu memulai perang dengan ras yang bermusuhan. Dinglai memandang Lu Chen, seolah-olah dia baru saja melihat hantu, dan merasa tidak percaya Lu Chen akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Tenaga kerja Lu Chen hanya 4.000 orang, dan ada 50.000 orang dari ras iblis atau ras binatang. Ras manapun bisa mengalahkan Lu Chen dan orang-orang itu, oke. Hehe, anak ini Lu Chen bisa melakukannya. Dia bahkan memakan isi perut macan tutul dan ingin menantang ras musuh. Aku benar-benar ingin memujimu, tapi aku khawatir kamu akan bangga. Namun, Yang Ji berbicara dengan nada yang aneh, nadanya berharap Lu Chen segera melawan ras musuh. Lelucon macam apa yang dimainkan Lu Chen di langit ini? Ribuan orang akan menantang kedua ras tersebut. Bukankah begitu caramu mencari kematian? Dia ingin mati, kami tidak menghentikannya, kami adalah penonton yang baik. Ini bukan mencari kematian, itu mengirimkan kematian. Tidak peduli berapa ribu orang yang bisa dikalahkan, mereka tidak akan mampu mengalahkan 50.000 atau 100.000 orang. Saya jamin dalam waktu kurang dari sebatang dupa, semua pasukan Lu Chen akan terbunuh. Apakah kamu ingin memberitahu para orc dan iblis untuk tidak membunuh wanita? Ini suatu keharusan. Pejuang manusia yang tak terhitung jumlahnya sedang berdiskusi dan menunggu pertunjukan yang bagus. Banyak pejuang muda ingin Lu Chen mati, dan banyak murid utama sekte tersebut juga berharap Lu Chen mati lebih awal dan bereinkarnasi lebih awal. Bunuh mereka, dan seluruh Gua Ningxian akan menjadi milik kita, dan kuotamu untuk memasuki gua akan habis. Lu Chen berkata sambil tersenyum. Mari kita bicarakan jika kamu memiliki kemampuan. Jangan biarkan semua orang mati saat itu. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada para tetua Xuantian Daosong. Dinglai juga mencibir,
dan ketika dia melihat ke arah Ming Yue dan Xiao Wan lagi, wajahnya menjadi lebih lembut. Jangan tergila-gila dengan Lu Chen dari Sekte Pengendali Binatang dan Istana Shenmu, ada 50.000 orang di ras manapun. Jika ada terjadi padamu, aku tidak akan bisa menjelaskannya pada sektemu. Ding Lai, siapa kamu? Kapan giliranmu menjelaskan urusan kita? Lu Chen mengerutkan kening. Ding Lai terlalu bertanggung jawab, dia benar-benar menganggap dirinya serius. Lu Chen, kamu bahkan tidak berada di alam Dewa Pemurnian, apakah kamu punya tempat untuk berbicara di sini? Ding Lai berteriak dengan marah. Kamu tidak peduli di negara bagian mana kamu berada. Semuanya tergantung pada kekuatan. Aku akan menjaga Gua Ningxuan. Tanpa persetujuanku, tidak ada yang bisa masuk. Lu Chen mendengus dan berkata begitu. Ranah Lu Chen tidak tinggi, tetapi sisi dominasinya bocor. Sepertinya dia sedang mencoba untuk mati, dan itu tidak meyakinkan. Lu Chen, jika kamu memiliki kemampuan, langsung pergi ke Gua Ningxuan dan coba. Yang Ji berbicara dengan sikap acuh tak acuh lagi. Bukankah di sini? Lu Chen tertawa, dan pria jangkung, pendek, gemuk, dan kurus yang membawa kursi berlari lebih cepat, dan tim di belakang juga berakselerasi untuk mengimbanginya. Setelah beberapa saat, 3 tim Lu Chen datang ke Gua Ningxuan dan menghadapi setiap klan dan sekte. Inilah kematiannya. Yang Ji mencibir, dan melirik ke arah Sang Ling, hanya untuk melihat Sang Ling terus menatap Xiao Wan dengan mata tidak ramah. Gadis suci es, Lu Chen meninggalkanmu dan menyelinap pergi hanya dengan gadis iblis dan hantu perempuan. Apakah kamu tidak membencinya? Yang Ji dengan ragu bertanya pada Sang Ling. Kebencian, kata Sang Ling. Ingin dia mati? Yang Qi bertanya lagi. Aku sudah memikirkannya sebelumnya, tapi aku tidak mau melakukannya sekarang. Sang Ling sebenarnya menjawab seperti ini. Namun, Lu Chen datang untuk mencari kematian, jadi dia tidak terburu-buru bertindak. Dia tidak bisa bergerak, karena dia tidak meminjam pisau yang bagus, jadi dia tidak bisa membawa sangguan jin. Dia juga sangat kesal. Sebagai kepala murid Wu Liangzong yang sebenarnya, murid seniornya bahkan menolak untuk meminjamkan pisau kepadanya, dan dia harus memperbaiki para bajingan ini nanti. Ada juga Wang Lue yang selalu membujuknya untuk tidak melawan Lu Chen. Saya ingin tahu apakah orang ini adalah agen rahasia yang dikirim oleh Sekte Xuan Tiandao. Lu Chen sedang mencari kematian sendirian, aku bahkan tidak repot-repot berbicara dengannya. Sang Ling melanjutkan, aku hanya tertarik pada Xiao Wan sekarang, wanita jalang ini selalu menolak untuk tunduk padaku, cepat atau lambat aku akan membuatnya kehilangan muka. Sang Ling terus menatap Xiao Wan, tapi Xiao Wan tidak peduli padanya. Tatapan Xiao Wan hanya tertuju pada Lu Chen, dan dia mengabaikan yang lain. Bukan hanya Xiao Wan, tapi juga Ming Yue. Hal ini telah menimbulkan rasa iri, cemburu, dan kebencian di antara para pejuang muda umat manusia yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum dia menyadarinya, kebencian di tubuh Lu Chen sudah penuh lagi. Kita semua akan memasuki Gua Ningxuan. Tidak masuk akal jika Lu Chen keluar untuk membuat masalah saat ini. Bagaimana kita bisa menanggungnya? Melihat kesempatan itu datang, murid utama dari Sekte Changyu mengambil kesempatan itu untuk menghasut lagi. Ayo pergi bersama dan menjadi Lu Chen, agar kita bisa pergi ke Gua Ningxuan untuk mencari peluang besar dengan ketenangan pikiran. Namun, provokasinya tidak berpengaruh, kecuali murid Sekte Changyu yang merespons, sekte lain mengabaikannya. Bagaimanapun, dia bukanlah pemimpin Ding Lai, dan dia tidak memiliki daya tarik. Siapa yang mau mendengarkan hasutannya? Lu Chen telah menyatakan posisinya bahwa dia ingin memulai perang dengan ras musuh. Ia berharap umat manusia tetap netral. Semua orang sangat ingin menonton pertunjukan besar ini. Banyak orang ingin melihat bagaimana Lu Chen meninggal. Lu Chen, semua sekte mundur, kami netral dan tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran ini. Ding Lai mengangkat tangannya dan berteriak, dan para murid dari berbagai sekte menanggapi dengan positif. Mundur ribuan kaki satu demi satu, mengosongkan daerah itu sebagai medan perang. Ding Lai tidak terlalu memikirkan masalah ini. Lu Chen dan orang-orang itu ingin mati, jadi biarkan mereka mencari kematiannya sendiri. Pokoknya tidak boleh merugikan kepentingan semua sekte. Penting untuk tetap netral. Orang-orang dari sekte lain bahkan lebih bersemangat untuk menonton pertunjukan yang bagus, dan hanya sedikit yang bersedia keluar untuk membantu Lu Chen. Ding Lai, kamu melakukan hal yang benar, tidak buruk bekerja sama denganmu kali ini. Hei Luo melirik Ding Lai dan berkata dengan puas.
Hei Luo sangat tidak puas dengan Lu Chen ketika dia dikepung oleh koloni semut dan Lu Chen menggunakan tembakan darat untuk menerobos. Hei Luo tidak punya waktu untuk membunuh Lu Chen. Sekarang dia memiliki kesempatan ini, Hei Luo tentu saja tidak ingin melepaskannya, jadi dia membunuh Lu Chen untuk melampiaskan amarahnya. Kedua wanita itu milik kami, biarkan saja mereka pergi. Ding Lai menunjuk ke arah Ming Yue dan Xiao Wan, dan mengajukan permintaan kepada Hei Luo. Tidak masalah. Hei Luo mengangguk setuju, dan dia tidak mengenal kedua wanita manusia itu, jadi tidak masalah jika dia tidak membunuh mereka, jadi dia harus memberi bantuan pada Ding Lai. Terlebih lagi, bantuan ini harus diberikan, jika tidak, jika Ding Lai bersikeras melindungi kedua wanita itu, dia tiba-tiba akan memimpin kerumunannya untuk membunuh mereka, itu akan berdampak buruk. Kakak senior Ding Lai, perkasa. Saudara senior Ding Lai, langkah ini telah memenangkan hati masyarakat dan kami mengaguminya. Kepala murid sejati dari Sekte Pengendali. Binatang dan orang suci dari Istana Shenmu semuanya adalah talenta seni bela diri dari umat manusia kita, dan mereka tidak boleh mati di sini. Benar, putri cantik dan cantik seperti itu tidak boleh mati, aku akan bertarung dengan nyawaku kepada siapapun yang berani membunuh mereka. Ya, begitu Lu Chen meninggal, Ming Yue dan Xiao Wan akan menjadi milik kita. Itu milikku, bukan kita. Mengapa Anda, tinju besar? Cih, kalau soal tinju, lalu soal mendapatkanmu. Berhentilah berdebat, dan andalkan kekuatan untuk berbicara. Pejuang muda umat manusia yang tak terhitung jumlahnya berbicara satu demi satu, semuanya gembira, seolah-olah Lu Chen akan mati pada saat berikutnya. Beberapa kepala murid sejati dari beberapa sekte begitu kewalahan sehingga kata-kata mereka sedikit bertele-tele, dan mereka bahkan mulai berdebat. Kamu duluan, atau aku duluan? Hei Luo bertanya pada Yan Tiao. Saya datang. Yan Tiao memandang Lu Chen yang duduk di kursi tinggi, amarahnya membara sepanjang waktu, dia hanya ingin membunuh Lu Chen dengan tangannya sendiri, bagaimana Hei Luo bisa melakukannya? Terlebih lagi, dia memiliki 50.000 orang di bawah komandonya, dan segera setelah mereka melonjak, mereka memusnahkan 4 orang Lu Chen, 000 orang dalam sekejap mata. Kelilingi mereka, jangan tinggalkan siapapun, bunuh mereka semua. Yan Tiao melambaikan tangannya, dan 50.000 iblis di belakangnya segera bergerak dan bergegas mendekat. Mengatur, melihat lawan mulai bergerak, Yuli berteriak dan memerintahkan pasukan membentuk formasi naga 9 putaran untuk menghadapi musuh. Pertempuran akan segera dimulai, dan Waner juga memimpin murid-murid Istana Shenmu mundur sesuai rencana, meninggalkan medan perang untuk dilawan oleh pasukan fanatik. Istana Shenmu tidak bertempur di medan perang frontal, tugas mereka adalah menahan Istana Es dan mencegah serangan mendadak terhadap legiun fanatik. Murid Istana Es semuanya memiliki fisik yang dingin, menggunakan keterampilan tempur es, mereka seringkali dibekukan, yang akan berdampak tertentu pada formasi pertempuran legiun fanatik. Dan murid-murid Istana Shenmu mempraktikkan seni suci Shenmu, memiliki vitalitas untuk melindungi tubuh, dan tidak takut dirasuki oleh es, sehingga mereka adalah lawan dari Istana Es. Lu Chen berada di pusat tentara, masih duduk di kursi tinggi, jauh di atas, mengendalikan situasi secara keseluruhan. Ini memaksa Anda untuk berpura-pura, jika tidak, bagaimana Anda bisa menarik kebencian? Lu Chen merasa dia sedikit sedih. Dia bisa menghancurkan segalanya dengan kekuatannya, tapi dia ingin menarik kebencian untuk hidup. Memikirkan hal itu, dia mabuk. Membunuh. 50.000 setan mengepung pasukan fanatik dan mulai menyerbu. Tak seorang pun di legiun fanatik yang panik, dan mereka semua bergerak sesuai dengan formasi pertempuran, bertarung melawan prajurit iblis yang wilayah kekuasaannya lebih tinggi dari mereka dan jumlahnya puluhan kali lipat jumlah mereka. Semua prajurit iblis bergegas, dan segera setelah mereka bertarung melawan legiun fanatik, mereka menyadari bahwa kekuatan tempur lawan salah, dan itu jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Selain ranah, terlepas dari keterampilan tempur, kecepatan, dan senjata, anggota legiun fanatik lebih kuat dari para prajurit iblis. Bahkan tirani tubuh fisik lebih tinggi daripada tirani para pejuang iblis. Dengan begitu banyak keuntungan, bahkan jika mereka bertarung sendirian, para prajurit iblis tidak dapat mengambil banyak keuntungan. Semua anggota legiun fanatik sangat kuat dalam pertempuran, dan mereka tidak takut dengan 4 bentuk pemurnian para dewa, dan mereka hampir tidak bisa melawan 5 bentuk pemurnian para dewa biasa. Lebih penting lagi, formasi pertempuran Fanatical Legion sangat kuat.
Dengan pertahanan yang kuat, dan tidak mudah dipatahkan. Tidak mungkin bagi tentara iblis untuk menghancurkan Legiun Zealot di pertempuran putaran pertama. Yang lebih merepotkan adalah fanatik Legion tidak hanya memiliki formasi pertempuran besar secara keseluruhan, tetapi juga formasi pertempuran kecil dalam kelompok 3 atau 4. Di bawah serangan putaran pertama, pasukan iblis tidak hanya gagal mendapatkan keuntungan apapun, tetapi juga kehilangan orang satu demi satu. Sebagian besar prajurit iblis yang jatuh tewas dalam formasi pertempuran kecil dari Legiun Fanatik. Formasi pertempuran kecil itu adalah kartu truf dari Legiun Zealot, formasi Gajah Naga. Formasi Naga Gajah adalah formasi serangan gabungan kecil, yang terutama berfokus pada koordinasi, dan intinya adalah menang sebanyak-banyaknya. Tidak ada batasan yang jelas mengenai jumlah orang dalam formasi Gajah Naga. 3, 5, atau bahkan 7 orang dapat membentuk formasi tersebut. Hampir semua orang di Legiun Fanatik telah mempraktikkan formasi Gajah Naga, dan kombinasi beberapa orang saja juga dapat menggunakan kekuatan formasi Gajah Naga. Oleh karena itu, ketika pasukan iblis berkerumun dalam kekacauan, mereka langsung menderita kerugian besar ketika bertemu dengan pasukan fanatik yang terlatih dengan keunggulan keseluruhan. Kelemahan dari Fanatical Legion adalah level keseluruhannya yang tidak tinggi, namun juga menyebabkan kecerobohan musuh dan meremehkan musuh. Pertarungan putaran pertama telah memperoleh banyak keuntungan. Yan Tiao awalnya ingin bergabung dengan tentara fanatik, menemukan Lu Chen, dan membunuhnya secara langsung. Tanpa diduga, dia bahkan tidak bisa menembus lapisan pertahanan pertama Legiun Zealot. Dia menyerang beberapa kali, tapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Karena, dalam formasi pertempuran Legiun Fanatik, pendekar pedang kuat itu membidiknya. Tukang reparasi pedang itu sepertinya tidak bisa bergerak, jadi dia berdiri tegak dalam formasi pertempuran, menebasnya dengan pedangnya berulang kali. Keterampilan tempurnya adalah telapak tangan elemen api, dan dia tidak menggunakan senjata. Dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan ketika menghadapi pedang kemauan yang kuat, dan dia tidak mau menggunakan tubuhnya untuk membawanya. Jika dia bisa masuk, dia akan menjadi hantu. Tim pejuang manusia ini memiliki formasi pertempuran, setiap orang tidak boleh meremehkan musuh, carilah kelemahan mereka untuk bertarung, jumlah mereka kecil, cepat atau lambat kita akan dapat menghancurkan mereka. Yan Tiao melihat bahwa tukang reparasi pedang itu secara khusus berurusan dengannya, jadi dia menyerah begitu saja pada terobosannya dan mengarahkan pasukannya untuk menyerang. Selama pasukannya menerobos garis pertahanan pasukan fanatik, Lu Chen pasti akan mati tanpa perlindungan, jadi tidak perlu terburu-buru. Pasukan iblis juga memperbaiki mentalitas mereka, memperhatikan lawan mereka, dan memilih titik lemah lawan mereka untuk melakukan serangan kunci. Pasukan iblis dengan cepat mengetahui bahwa bagian belakang lawan relatif lemah, jadi mereka mengumpulkan tangan dan fokus menyerang bagian belakang pasukan fanatik. Namun, meskipun bagian belakang Legiun Zealot relatif lemah, mereka bertanggung jawab atas sekte pengendali binatang yang kuat, dan mereka jelas bukan kesemek yang lembut. Murid dari sekte pengendali binatang semuanya adalah elit, semuanya berbentuk 5, dengan aura yang kuat, dan 1 orang dan 1 binatang. Prajurit iblis pada umumnya bukanlah tandingannya sama sekali.